Halo Sobat IV, salah satu kewajiban pihak pelapor dalam memerangi kejahatan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yaitu menerapkan PMPJ. Apa sih yang dimaksud dengan PMPJ itu? Mari simak video berikut ini. Prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ yang biasa dikenal dengan Know Your Customer atau KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor untuk mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa. Pengaturan mengenai PMPJ diatur dalam rekomendasi FATF Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 12. Pihak pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas pengatur atau LPP. Oleh karena itu, implementasi PMPJ dapat mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing LPP-nya. Tujuan pihak pelapor melakukan PMPJ yaitu agar pihak pelapor mengetahui profil dan latar belakang pengguna jasa yang melakukan hubungan usaha dengan pihak pelapor. Hal ini dilakukan agar pihak pelapor dapat melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa dan mencegah penyalahgunaan produk atau jasa sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan PMPJ diawali dengan penyusunan kebijakan dan prosedur PMPJ oleh pihak pelapor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga kebijakan terkait mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. PMPJ bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan syarat dan kondisi tertentu. Namun, tanggung jawab terkait PMPJ-nya tetap berada pada pihak pelapor ya. Pihak pelapor wajib melakukan risk-based approach dalam pengelompokan pengguna jasa berdasarkan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan jenis pengguna jasa. Pengelompokan berdasarkan jenis terbagi menjadi kategori pengguna, jasa korporasi, dan perorangan. Pengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko dapat dikategorikan dengan pengguna jasa dengan risiko yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Apabila risiko pengguna jasa tinggi, maka dilakukan PMPJ mendalam. Sementara risiko menengah dilakukan PMPJ standar dan risiko rendah dilakukan PMPJ sederhana. Ada 3 hal utama dalam menerapkan PMPJ, yaitu identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Tahap pertama, identifikasi pengguna jasa, yaitu pihak pelapor wajib meminta informasi dan dokumen identitas terkait profil pengguna jasa. Tahapan kedua yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa adalah benar dan lengkap. Apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi PMPJ atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, pihak pelapor dapat melakukan penutupan hubungan usaha dan juga penolakan transaksi pengguna jasa. Tahap terakhir yaitu melakukan pemantauan kesesuaian antara profil pengguna jasa dengan pola transaksi pengguna jasa untuk dilakukan analisis terhadap transaksi yang tidak wajar atau memenuhi indikator transaksi keuangan mencurigakan. Jangan lupa untuk menyimpan catatan dan dokumen identitas pengguna jasa minimal 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha ya. Yuk kita terapkan PMPJ dengan baik supaya kita tidak dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh para pelaku kejahatan. Kalau bersih, kenapa harus risih?